Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan padamu ya Tuhan, hari yang cerah di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Demikian juga firman-Mu yang akan menerangi hati nurani kami. Berkati hamba-Mu yang Kau telah persiapkan di tengah-tengah kelemahan dan kehinaannya. Namun Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang pemurah, penuh kasih karunia, boleh memakai penguraian firman-Mu ini disampaikan kepada umat pilihan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini ibadah yang agung, yang mulia, yang suci dan kudus adanya. Kebaktian yang dipenuhi dengan anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, bersabda berfirmanlah ya Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mohonkan bersama. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita boleh berjumpa hari yang penuh keceriaan. Walaupun winter, tapi saya merasakan ada satu kehangatan, sukacita anak-anak Tuhan kalau kita boleh berkumpul hari ini. Saudara, ini adalah berkat Tuhan. Saudara, kita melanjutkan dari pembahasan kita, eksposisi dari kitab Pengkhotbah. Tanpa terasa, tadi dikatakan ini bulan Juni di pertengahan tahun kita. Ini Pengkhotbah akan selesai dalam waktu semester depan ini sampai 2-3 minggu ini, dan kita akan melanjutkan nanti dalam surat 2 Korintus pasal yang keempat. Tetapi ada masa liburan, kita akan mengikuti khotbah topikal. Saudara, Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai ke 12. Saya memberikan satu tema yang mungkin berkenaan dengan PA kita bersama, yaitu nasib yang sama. Tetapi saya melihat, saudara, ada perbedaannya di tengah-tengah nasib yang sama ini. Saudara, yaitu berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah karuniakan pada setiap anak Tuhan. Nah, saudara, membaca kitab Pengkhotbah pasal 9 ini, Pengkhotbah mengungkapkan apa yang dia lihat, apa yang dia amati, dia periksa, dia pelajari, saudara-saudara, kehidupan manusia di bawah matahari ini, saudara, betapa menyedihkan sekali. Bahkan dikatakan nasibnya sama, kehidupan orang-orang yang percaya, orang yang takut akan Tuhan, dengan kehidupan orang-orang yang bertolak belakang sama sekali. Saudara-saudara, boleh dikatakan pada akhirnya apa yang dikerjakan itu dikatakan sia-sia. Saudara sekalian, Pengkhotbah melihat, mengamati. Saudara, sebenarnya apa bedanya orang yang benar dengan orang yang fasik? Pengkhotbah mengamati apa bedanya orang yang baik dengan orang yang jahat. Apa bedanya orang yang saleh, yang suci dengan orang yang tidak saleh atau orang yang najis dan berdosa. Orang yang beribadah dengan setia maupun orang yang tidak percaya pada Tuhan. Saudara-saudara, ujung-ujungnya saudara-saudara dikatakan dalam kitab Pengkhotbah ini bahwa semuanya sama, yaitu akan mengalami kematian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang semua manusia akan meninggalkan dunia ini. Siapapun kita, saudara. Apapun pekerjaan kita, apapun jabatan kita, seberapa besar kekayaan kita, sebesar apa kekuasaan kita, setinggi apa pendidikan kita, semuanya akan mati, tidak ada perbedaan. Ayat 1-3 dan kalau kita melihat ayat 12, ayat 11-12, saudara, mengungkapkan bahwa inilah nasib semua orang, saudara, sama yang dijalani dalam dunia ini. Semuanya tidak ada bedanya. Saudara, bukankah ini yang kita hadapi juga hari ini? Tetapi marilah kita dengan seksama tidak boleh terkecoh dengan fenomena seperti itu, saudara. Kita harus memiliki satu lensa penglihatan yang justru yang ingin Tuhan ungkapkan melalui Pengkhotbah di sini, saudara. Saudara, Pengkhotbah 8 ayat 12 dan 13 itu kalau saudara perhatikan pada waktu lalu, saudara, dikatakan ada kebahagiaan.
bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun orang yang berdosa, orang yang berbuat jahat 100 kali hidupnya lebih lama, saudara. Namun dikatakan, aku melihat, aku tahu orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Memperoleh kebahagiaan mereka yang takut terhadap hadirat Allah, hadirat Tuhan. Tetapi orang fasik tidak akan memperoleh kebahagiaan itu. Dia seperti bayang-bayang yang tidak akan panjang umur karena ia tidak takut terhadap hadirat Tuhan, hadirat Allah. Pengkhotbah mengajak kita melihat dengan kacamata lensa yang demikian, saudara. Jadi apa bedanya hidup yang kita jalani dengan orang-orang yang tidak percaya? Apa bedanya, saudara? Saudara, saya melihat di sini ada 5 hal yang perlu kita renungkan bersama. Ayat yang ke-1 dikatakan, sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Ada satu kata, di tangan Allah, saudara-saudara. Saudara, pengkhotbah katakan baik kasih maupun kebencian. Ini situasi hati, keadaan kondisi hati manusia yang sangat bertentangan. Ada kasih, ada kebencian, saudara. Bukan ini pengajaran bahwa kita hidup boleh bermuka dua, bertopeng, kebencian dan kasih berjalan bersama. Tidak, saudara. Yang dimasukkan di dalam kehidupan manusia, di dalam kondisi emosi manusia, ini dikatakan ada satu realita, kita itu bisa up and down. Kita bisa ada di atas, bisa di bawah, saudara. Kadang kita bisa dengan sukacita menyambut kehidupan ini. Tetapi kadangkala kita hidup dalam keadaan yang sebaliknya. Kondisi yang tidak menyenangkan. Saudara-saudara, tetapi ada satu hal yang membedakan di sana. Hidup kita ini ada di tangan Allah, saudara. Hidup saudara dan saya itulah yang ada di tangan Allah membuat kita berbeda ketika kita menjalani di dalam pengalaman hidup kita ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mungkin menghadapi situasi yang seringkali gelap, saudara. Awan itu gelap dan mendung, saudara-saudara dikatakan. Tetapi marilah kita mempunyai lensa, mempunyai kacamata yang bisa melihat di balik awan itu ada sesuatu keindahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, cahaya inilah yang dimiliki, yang dikaruniakan kepada setiap anak-anak Allah. Setiap orang percaya. Saudara-saudara, fenomena kita sangat sekali-kali melihat sama di permukaan. Saudara, jangan kita dikecohkan dengan apa yang di permukaan, saudara. Sebab itu kita hidup kita ini ada di tangan Tuhan, saudara. Saudara, ini mengingatkan saudara dan saya di dalam situasi keterpurukan kita sekalipun, kita harus meyakini kondisi yang kita alami dan kelihatan sama di waktu kita hidup di dunia ini, kita ada di tangan Tuhan. Saudaraku, kata tangan Tuhan ini mempunyai arti yang dalam, saudara. Tangan Tuhan itu melambangkan dan merupakan simbol yang penting di dalam Alkitab. Tangan Tuhan itu saudara menyatakan Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang menyatakan bahkan Tuhan yang mengontrol hidup kita. Tangan Tuhan adalah tangan Tuhan itu tangan yang memimpin hidup kita. Dia menuntun hidup kita. Tangan Tuhan bukan saja menuntun, dia yang mengatur seantero hidup kita. Saudara sekalian, tangan Tuhan itu tangan yang penuh kasih, saudara. Tangan yang penuh berkat, tangan yang penuh kemurahan, saudara-saudara. Saudara, tidak ada satu hal pun yang di luar kehidupan kita sekalipun yang terjadi tanpa seizin tangan Tuhan yang berdaulat. Saudara dan saya harus meyakini bahwa Tuhan yang mengontrol hidup kita, dia tidak akan melepaskan hidup kita dari tangannya. Dia akan melindungi, memproteksi kita, menjaga, memelihara. Itulah sebabnya hidup kita di muka bumi ini, di bawah matahari sekalipun, ini diperjalankan berdasarkan kekuatan.
Berjalan bersama penghiburan, kekuatan, pengharapan. Karena kita ada di tangan Tuhan. Saudara-saudaraku, saya kagum sekali. Saudara, di Warta itu ada Ibu Chua Miu Chia. Itu marganya Chua. Panggilannya Tante Chia. Usianya sangat lanjut, 96 tahun. Meninggalnya sangat damai sekali. Di hari terakhirnya waktu saya melayani Paskah melalui perjamuan kudus. Kemarin pada waktu hari Kamis saya datang, anak-anak berkata, Mama masih seger, masih bisa ngomong tadi pagi. Pagi tadi masih ngomong-ngomong, masih bisa makan. Tapi Tante Chia ini saudara-saudara yang menyaksikan di rumah, anak keluarga, saya ingin menyampaikan pesan ini. Hidup di tangan Tuhan. Tante itu kalau dia orang Jawa. Kalau saudara yang dulu tahu datang tahun 80, 90 ada restoran Kawi, ya saudara tahu ini pemiliknya ini yang tukang masaknya. Tante ini bilang, aduh Pak Pendeta capek hidup di dunia ini. Wes, orang bilang capek ya sudah. Ya Tuhan masih kasih waktu. Dari 80 ulang tahun sampai 96 kemarin. Saya melihat hidupnya orang yang sederhana sekali. Ke gereja sudah nggak kuat sejak di Renwick, waktu dia sudah lelah, hidupnya tenaga sudah lelah, sudah dia minta maaf nggak bisa ke gereja. Dan kami mempunyai pelayanan pastoral, mengunjungi, mendoakan, memberikan pelayanan sakramen dan seterusnya. Tapi saya menyaksikan kehidupan anak Tuhan sampai garis finish, Tuhan nggak akan lepaskan. Dia pegang di tangan yang kuat, di tangan yang penuh kasih itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah berkat yang membedakan kehidupan kita dengan kehidupan di luar Tuhan. Yang kedua, saudara, kehidupan ayat yang keempat, saudara perhatikan. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Berbicara tentang harapan, pengharapan. Kehidupan anak-anak Tuhan mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Saudara, ini kata kiasan kembali muncul di sini. Saudara, dari dulu sampai sekarang kita tahu, saudara, sangat familiar sekali. Singa itu lambang hewan atau binatang yang kuat, yang istimewa. Saudara, singa itu boleh dikatakan sebagai lambang kebesaran, kekuatan, bahkan keagungan. Sebaliknya anjing, saudara. Saudara, anjing itu seekor binatang yang hina, yang kotor, yang tidak ada arti dibandingkan dengan singa. Bahkan mungkin harganya berbeda, saudara. Tetapi dikatakan oleh pengkhotbah, apa gunanya lambang yang bagus, yang besar, yang agung, yang kuasa, yang hebat, yang penampilannya luar biasa. Mungkin gelarnya banyak, saudara, kekayaan yang melimpah, tetapi akan mati di sana. Tetapi justru yang kurus, yang miskin, yang hina, yang kotor, yang tidak punya apa-apa, yang kurang diperhatikan, tetapi hidup. Mana yang lebih baik? Saudara-saudara, kita masih ada hidup di dalam diri orang ini. Semiskin-miskinnya dia, sehina-hinanya dia. Tidak berpendidikan sekalipun. Orang yang kurang, tetapi orang yang demikian, kalau ada di dalam Tuhan, itu ada harapan. Dia tidak mati. Ada pengharapan. Hidup ini bukan hanya diukur pada waktu kita masih bernafas, bisa menghembuskan nafas. Tetapi kita diukur daripada kehidupan yang baru, yang ada di dalam Kristus, yang sudah diubahkan oleh Kristus. Itu adalah manusia baru yang mempunyai pengharapan. Dan pengharapan kita adalah pengharapan kekal. Pengkhotbah katakan, nggak ada gunanya singa yang hebat, tetapi mati. Lebih baik anjing yang kurus dan hina, namun hidup. Saudara-saudara, kita tidak perlu minder jadi orang.
Saudara, inferiority ataupun keminderan, saudara, itu sangat mengganggu pertumbuhan rohani. Selemah-lemahnya kita, terbatasnya kita. Saya sering kali perhatikan berapa anak-anak Tuhan, keluarga yang disable. Wah, saudara-saudara, kadang-kadang saya jealous melihat. Dia tetap bahagia sekali. Dia tahu dia mengaktualisasikan dirinya dengan karunia yang Tuhan berikan. Oh, saudara nggak pernah ngerasakan kalau orang yang disable itu gimana? Saya satu ketika, mungkin saudara kalau ingat 2 tahun yang lalu saya nggak bisa berdiri seperti ini. Ankle saya itu, saya ingat sekali, wah menderita 2-3 bulan. Gak bisa jalan. Kemana-mana itu harus didorong dengan kursi roda. Istri saya ini, saya bilang, aduh aku bosen di rumah. Aku ikut ke mall. Wah saudara, ke mall saudara. Naik lift, turun lift, keluar masuk. Saya baru merasakan, setiap orang tuh lihat. Orang besar kayak gini, gagah seperti ini kok pakai kursi roda. Kaki saya, ankle-nya punya masalah. Patah saudara. Saudara nangis saudara. Malunya bukan main kalau dilihat, saudara. Tetapi di sini, saudara, orang nggak melihat itu sesuatu yang memalukan. Saya melihat ada orang yang lebih parah lagi, saudara-saudara, kakinya 2 buntung, tangannya nggak ada, tapi dia confident aja kemana-mana. Karena nilai hidup manusia itu bukan diukur daripada struktur tubuhnya, saudara. Tetapi hakikatnya, kita ini manusia yang punya pengharapan, punya harga diri, harkat martabat, nilai itu terkandung di dalam ciptaan Allah. Manusia diciptakan serupa dan segambar Allah. Saudara sekalian, marilah kita melihat ini. Sekalipun di sisi yang lain kita dalam situasi terpuruk hari ini, kita gagal, saudara-saudara. Mungkin bisnis kita sedang runtuh, saudara-saudara. Rumah tangga kita sedang retak, saudara-saudara. Studi kita sedang kacau balau, saudara. Ingatlah, kita mulai start lagi, mulai lagi. Bila perlu kita mulai dari nol lagi, dari bawah. Tapi ingat, ini adalah satu langkah pengharapan kehidupan. Saudara sekalian, mari kita menjalani kehidupan ini. Pengharapan itu tidak boleh hilang dari kehidupan orang yang percaya. Di tengah pandemik seperti ini, mari kita memegang akan janji firman Tuhan. Yang ketiga, kehidupan yang bagaimana? Ayat yang ke-7. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Saudara, ayat 9, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jeripayah di bawah matahari. Saudara, bagian ini ringkasnya berbicara perbedaan kehidupan anak Tuhan di dunia ini, tidak menjalani hidup ini, saudara-saudara. Kita itu menjalani dengan penuh sukacita, penuh syukur. Artinya hidup ini yang ketiga yang membedakannya adalah kehidupan kita ini hendaklah kehidupan yang disadari ada sukacita yang Tuhan berikan, ada kasih karunia yang Tuhan karuniakan. Hidup ini marilah kita jalani dengan penuh syukur, saudara-saudara. Ini yang membedakan kita, saudara. Kita diajak untuk menikmati segala yang Tuhan berikan, yang Tuhan karuniakan dengan rasa syukur, saudara. Pengkhotbah katakan di sana, nikmatlah dengan sukaria, hati yang senang, semua yang Tuhan berikan, yang Tuhan karuniakan kepada saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan? Kita merasa puas, saudara. Ini yang terbaik yang Tuhan berikan. Ini ada satu rasa kegembiraan dikatakan di sana. Inilah yang perlu kita alami, saudara-saudara. Karena ini yang Tuhan karuniakan pada kita. Memang uang itu bisa membeli makanan enak-enak, saudara.
tetapi uang tidak bisa membeli nafsu makan. Uang bisa beli rumah yang mewah, saudara. Tetapi uang tidak bisa membeli rasa nyaman tinggal dalam satu rumah. Sekalipun uang itu bisa membeli tempat tidur yang mewah, tetapi uang itu tidak bisa membeli tidur yang nyenyak, saudara. Saudaraku, uang itu boleh dikatakan, saudara, adalah karunia Tuhan. Tetapi bukan tujuan itu alat, saudara. Allah memberikan berkat-berkat yang ada dalam kehidupan kita ini, sesuatu yang kita bisa sadari bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Kita bisa sadari bahwa Tuhan menghendaki kita terima dengan penuh ucapan syukur. Kita bisa menikmati dengan sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah hidup kita ini nyatakan syukur kita. Penuhilah dengan sukacita, nikmatilah hari-hari yang Tuhan berikan. Saudaraku, bagian yang keempat, ayat yang ke-8 dikatakan. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Apa maksudnya, saudara-saudara? Saudara-saudara, ayat ini ingin mengajarkan, ingin menekankan, hidup ini harus bisa menggunakan kesempatan yang ada. Kesempatan yang ada, saudara. Kita harus siap sedia. Kesempatan itu memang akan tidak selalu ada, saudara. Yang ada ini kita gunakan baik-baik, saudara. Penafsiran dari ayat ini, saudara-saudara, ini memberitahukan ada beberapa hal. Biarlah selalu pakaianmu putih dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Ini adalah sebuah sikap siap sedia kapan saja kesempatan itu datang ke dalam hidup kita. Mari kita tangkap dan gunakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Saudaraku, yang kedua, disinggung pakaian putih. Dalam Alkitab itu, pakaian putih itu selalu memberikan satu simbolisasi, mengungkapkan, menggambarkan, mengacu kepada kesalehan hidup. Kesucian hidup menyangkut integritas kita, daripada autentik hidup kita, keaslian hidup kita, dan perilaku kehidupan kita. Kepala yang berminyak, saudara, bukan saja sikap siap sedia, tetapi menunjukkan hidup yang selalu dijalani dengan syukur dan sukacita, di bagian ini dengan positif. Saudara, kita harus belajar dari kehidupan yang demikian, saudara. Positif. Saudara-saudara, bagian yang ketiga, aspek kesempatan di dalam hidup anak-anak Tuhan, bukan saja aspek yang kita harus abaikan, saudara. Kita bukan hanya menunggu kesempatan, tetapi kita juga harus cerdas. Orang berhikmat bisa mencari kesempatan, bahkan menciptakan kesempatan di tengah kesempitan. Saudara-saudara, kita ada di dalam situasi yang sempit sekali. Situasi pandemik hari ini, saudara. Tetapi orang-orang percaya haruslah mari kita berpikir dengan kreasi, dengan betul, bijaksana, hikmat dari Tuhan. Mari kita menggunakan sungguh-sungguh kesempatan yang ada. Dan penuh tanggung jawab. Tuhan itu banyak memberikan opportunity. Tuhan itu memberikan momentum di dalam tengah kehidupan, di tengah kesulitan sekalipun, saudara. Apakah pertanyaannya kita sudah memakai kesempatan itu? Apakah saudara dan saya sudah menjalani kesempatan hidup di sepanjang tahun ini, di tengah tahun ini? Saudaraku, Tuhan tahu bahwa kita hidup di tengah dunia yang gak mudah sekarang. Tuhan tahu tahun-tahun ini ada tahun yang sulit. Secara rasional, secara akal sehat, saudara-saudara, kita bisa memberikan excuse, alasan-alasan, saudara-saudara. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak mau kita berdiam di tengah-tengah keadaan seperti ini. Mari kita gunakan kesempatan-kesempatan yang ada.
Maukah kita melakukan sesuatu bagi Tuhan? Dalam konteks pekerjaan Tuhan, pekabaran Injil. Paulus mengatakan dalam surat 2 Timotius 4 ayat yang kedua, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita gunakan kesempatan yang ada. Yang kelima, yang terakhir, ayat yang ke-10 dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Saudara, do all your best always dikatakan. Lakukan yang terbaik selalu, saudara. Inilah panggilan penting dalam kehidupan anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, kekristenan, mengerjakan sesuatu yang terbaik, yang sebaik mungkin, serajin mungkin, seindah mungkin. Saudara sekalian, kita mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh maksudnya. Dengan kesungguhan hati, dengan kesungguhan, dengan tenaga yang prima, mengerjakan sesuatu yang bagi Tuhan adanya. Kolose pasal 3 ayat 23 itu ayat yang terkenal sekali dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lakukanlah yang terbaik. Pengkhotbah 9 ayat 1-12 saya kata, memiliki spirit yang nyata, membedakan antara orang yang ada di dalam Kristus, orang yang ada di dalam Tuhan, dan orang yang tidak. Ya, dalam dunia ini ada bedanya. 5 hal ini. Saudara, sebagai anak Tuhan, mari kita yakinilah hidup kita ada di tangan Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita memiliki pengharapan yang hidup. Sebagai anak Tuhan, kita hidup penuh syukur dan sukacita. Sebagai anak Tuhan, kita harus siap sedia kapan saja Tuhan membuka pintu kesempatan. Tidak boleh lengah dan lalai dalam hidup ini. Sebagai anak Tuhan, saya dan saudara diajak untuk bekerja. Melakukan sekuat tenaga sebaik mungkin dengan tulus, dengan hati yang sungguh, yang memberikan yang terindah bagi Tuhan. Kita bersyukur semua hal yang indah yang Tuhan berikan pada kita, yaitu kasih karunia, keselamatan. Mari kita nikmati dengan penuh syukur. Bersyukurlah di dalam perjalanan hidup ini. Walaupun meskipun kita tidak lepas dari segala kesulitan pergumulan yang dialami oleh semua manusia di bawah matahari ini. Tapi marilah kita hadapi dengan hal yang penuh hati yang bersyukur. Karena Allah adalah Allah yang ada di atas, ada Allah yang memegang. Yang tangannya terulur menopang kita, memimpin kita. Tangan yang penuh kasih, tangan yang penuh kuasa. Yang mengatur, mengontrol hidup saudara dan saya. Yang memelihara bahkan menuntun, memimpin kita senantiasa. Kiranya Tuhan juga memberikan kasih karunia selalu. Agar sukacita dan kekuatan kehidupan kita jalani bersama. Dengan bersandar pada Tuhan. Yang sudah memberikan yang terbaik. Yang terindah. Mari kita kerjakan dengan sekuat tenaga. Hidup kita di dalam kesempatan yang Tuhan berikan. Biar ini menjadi satu bukti. Kita adalah milik Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dilihat oleh dunia hari ini.